LQ Indonesia Law Firm memberikan tanggapan atas pernyataan Bapak Eros Djarot yang mengingatkan bahwa Indonesia krisis moralitas dalam podcastnya. Akhirnya semua masyarakat bisa merasakan bagaimana krisis moralitas aparat penegak hukum dan pejabat pemerintahan sudah makin rusak dan jauh dari nilai Pancasila, kata Eros. Bayangkan Ferdy Sambo, Jenderal Polisi Bintang 2 adalah pembunuh. Teddy Minahasa, Jenderal Polisi Bintang 2 adalah bandar narkoba, dan Jaksa Agung juga gunakan 3 KTP dengan data yang berbeda dan diduga palsu. Bahkan penjabat pajak disinyalir menggunakan uang keringat masyarakat untuk beli Rubicon dan Harley. Di mana moralitas para pejabat pemerintah Indonesia? Ucap advokat Bambang Hartono, Kadif Humas LQ Indonesia Law Firm pada Sabtu 18 Maret 2023. Ferawati, salah satu korban masyarakat, mengeluhkan bagaimana Kapolda Metro Jaya tidak berkutik menangkap seorang DPO Natalia Rusli sejak Desember 2022. 576.000 personel Polri tidak mampu menahan seorang DPO Natalia Rusli. Padahal Polres yang sama dalam waktu singkat mampu meringkus ajudan pribadi. Menurut opini saya bukan tidak mampu, tapi ada kemauan dan moralitas para petugas Polri untuk menjalankan tugasnya. Saya kecewa, harapan saya bahwa institusi Polri bisa profesional dan melayani masyarakat ternyata jauh dari harapan saya, ungkapnya kesal. Alwi Susanto, korban yang membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya sejak 2020, juga menyampaikan kekecewaan atas kinerja Polri. 3 tahun saya melaporkan Raja Sabto Oktohari atau yang biasa dikenal dengan RSO, yang mana uang saya 2 miliar tidak dikembalikan RSO, malah saya digugat balik 450 miliar oleh RSO. Sudah gila ini moralitas, di mana korban malah ditindas balik dan tidak mendapat perlindungan pemerintah. Kepada siapa dan bagaimanakah saya bisa meminta keadilan ketika kepolisian tidak bisa lagi menegakkan keadilan, katanya. LQ Indonesia Law Firm menyoroti perubahan fenomena yang terjadi di institusi kepolisian. Sangat sulit meminta aparat kepolisian untuk menjalankan tugas menangkap penjahat. Kapolda Metro Jaya saja takut untuk menangkap Raja Sabto Oktohari dan pengacaranya Natalia Rusli yang sudah jelas jadi tersangka dan DPO. Jelas dan terang, Natalia Rusli melecehkan kepolisian dengan tidak kooperatif dan menolak hadir pemeriksaan polisi, ungkapnya. Namun, di manakah marwah Kapolda Metro Jaya? Bukannya menangkap Natalia Rusli, malah takut dan kabur dari tugasnya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya. Malu saya melihat seorang Jenderal Polisi Bintang 2 dipecundangi oleh seorang wanita muda Natalia Rusli. Berarti benar kata Alvin dan ketua kami, bahwa Natalia Rusli lah Kapolri sebenarnya, bukan Listio Sigit. Bagaimana Polri mau dihormati masyarakat jika moralitasnya krisis seperti ini, ungkapnya. Natalia Rusli sebelumnya pernah menyampaikan di media, polisi itu bisa dibeli, dibayar untuk dijadikan alat semau kita. Kenapa saya harus takut kepada pihak kepolisian? Bayar aja beres perkara, ujar Natalia Rusli dan anaknya Dilan Nathaniel ketika membocorkan jalannya gelar perkara di Irwasda Polda Metro Jaya. Natalia Rusli dalam fotonya menunjukkan kedekatannya dengan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Sehingga dirinya walau sudah DPO dan menjadi tersangka kasus penipuan dan penggelapan puluhan miliar lawyer fee korbannya, namun tidak ditangkap. Bahkan, disinyalir dari bukti video beredar, Natalia Rusli tinggal dengan nyaman di salah satu rumah milik RSO dengan kelima anaknya. Saat ini diketahui Natalia Rusli menjadi teman intim tersangka Koperasi Pracico, Teddy Agustiansyah, dan menerima aliran dana dan aset ratusan miliar dari tersangka Koperasi Pracico, antara lain kapal timah dan tanah di Bali serta mobil Alphard B1 MTG yang diperoleh dari pencucian uang kasus Koperasi Pracico.
Keduanya sudah jadi tersangka di kepolisian. Namun, kepolisian enggan menjalankan tugasnya menahan tersangka. Dijadikan tersangka agar bisa jadi ATM berjalan dan didiamkan selama masih bisa keluar uang setoran. Krisis moralitas terlihat nyata, ungkapnya.